Ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2020 hanya tumbuh 2,97%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 yang mencapai 5,07%. Ekonomi Indonesia mengalami tekanan yang cukup dalam akibat pandemi COVID-19. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada kuartal pertama 2020 ini, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,97%, jauh lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5,07%. Pertumbuhan ekonomi masih ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh 2,84% pada kuartal pertama 2020. Kepala BPS Suharyanto menyebut tekanan ekonomi tidak hanya terjadi di Indonesia, namun di berbagai negara lain akibat COVID-19. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Oni Wijenarko, mengungkapkan merebaknya pandemi COVID-19 berdampak sangat besar pada penurunan permintaan domestik. Perlambatan ini didorong oleh melambatnya aktivitas perdagangan, akomodasi maupun transportasi yang dipengaruhi berkurangnya mobilitas masyarakat sebagai dampak penerapan langkah mitigasi COVID-19. Pemerintah pun akan menyiapkan berbagai skenario dampak pandemi COVID-19 pada pertumbuhan ekonomi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan menyebut merosotnya konsumsi yang cukup dalam memperkuat urgensi percepatan penyaluran bantuan sosial. Sementara dari sisi produksi, program pemulihan ekonomi nasional untuk usaha mikro kecil dan menengah UMKM harus segera dilaksanakan. Tim Liputan Metro TV. Pengamat ekonomi Peter Abdullah menilai pada masa pandemi COVID-19 tidak banyak peluang untuk memacu pertumbuhan ekonomi selain membantu dunia usaha untuk dapat bertahan. Menurut Peter, dunia usaha pada saat ini sangat membutuhkan likuiditas. Pemerintah perlu meningkatkan stimulus yang jauh lebih besar agar ekonomi kembali pulih dengan cepat. Bagaimana meningkatkan daya tahan dunia usaha agar supaya kita bisa siap untuk recovery, ya. Nah, persoalannya adalah yang masih kita perdebatkan itu adalah jumlah stimulus fiskalnya, ya. Jumlah stimulus fiskalnya ini bagi sebagian kita itu 405 triliun itu masih terlalu kecil, ya. Kita membutuhkan angka yang lebih besar untuk itu baik itu untuk membantu penanggulangan wabah, membantu mereka yang terdampak, ataupun utamanya lagi bagaimana kita meningkatkan daya tahan dari dunia usaha. Kita selamat atau tidak selamatnya, ya, dari wabah COVID-19 ini, ya, menghindari krisis, ya, yang di tahun 2020 ini sangat ditentukan oleh kemampuan dari pemerintah menyelamatkan dunia usaha.